Inilah dia, Rosiana Silalahi. Selasa malam, talk show Rosi di Kompas TV kedatangan tamu spesial. Seorang remaja pemberani bernama Asa Firda Inayah atau kerap dipanggil Afi. Warisan. Kebetulan saya lahir di Indonesia dari pasangan Muslim. Maka saya beragama Islam. Seandainya saja saya lahir di Swedia atau Israel dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal setelah dilahirkan. Warganegaraan saya warisan. Nama saya warisan. Dan agama saya juga warisan. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan. Tapi jangan sesekali coba jadi Tuhan. Usah melabeli orang masuk surga atau neraka, sebab kita pun masih menghamba. Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan pada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai-berai. Bukan karena bom, senjata, peluru, atau rudal. Tapi karena orang-orangnya saling menggulkan, bahkan merebutkan warisan masing-masing di media sosial. Ketika negara lain sudah pergi ke bulan, atau merancang teknologi yang memajukan peradaban, kita masih sibuk merebutkan soal warisan. Kita tidak harus berpikiran sama, tapi marilah kita sama-sama berpikir. Afi, remaja usia 18 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur ini memang jadi sorotan setelah menuliskan pemikiran yang ia beri tajuk warisan di laman Facebooknya. Semua berasal dari kepekaannya atas apa yang selama ini ia alami di lingkungan terdekat. Latar belakang saya menulis warisan ini karena saya mengamati lingkungan sekitar saya yang nyaris tercerai-berai, yang suasananya panas di media sosial ataupun di dunia nyata karena isu SARA. Oh begitu? Ya. Di Banyuwangi? Di lingkungan terdekatmu? Lingkungan terdekat saya. Ya, bisa kamu cerita nggak seperti apa panasnya? Panasnya, imbasnya ke pertamanan kita, tapi untuk tepatnya mengapa kok panas saya juga tidak tahu. Mungkin karena pilkada belakangan ini yang Jadi itu menjalar juga ke Banyuwangi? Ya, yang mempengaruhi Banyuwangi yang KTP-nya bahkan bukan Jakarta, tapi ribut soal pilkada Jakarta. Wah. Banyak yang mengapresiasi, tapi tak sedikit pula yang mencerca dan menganggapnya lancang. Remaja ini kerap dibully alias mengalami perundungan, baik di internet maupun secara langsung. Bagi para pencerca, Afi punya puisi tersendiri. Kalian tahu, para orang dewasa itu kadang-kadang membingungkan. Mereka ingin negara mereka maju, tapi suara yang menyeru kemajuan ramai-ramai dibungkam hanya karena mereka tidak ingin ego mereka sebagai pihak lebih tua yang selalu benar akan terusik. Wah. Hanya karena mereka tidak mau posisi mereka sebagai orang yang lebih superior tercabik. Wah. Panasnya kondisi di tengah masyarakat membuat Afi mengajak siapapun untuk saling hormat kepada sesama tanpa peduli latar belakang. Ia pun menyuarakan kepeduliannya terhadap kaum minoritas di Indonesia. Tanpa mengurangi rasa kepedulian saya terhadap minoritas, terhadap kaum yang sama agamanya dengan saya sangat menjunjung tinggi hak-hak minoritas. Saya sangat peduli dengan hak-hak mereka. Kenapa? Karena kebetulan di Indonesia ini Muslim menjadi mayoritas, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan aliran kepercayaan lain menjadi minoritas. Tapi jika kita hidup di Swedia atau di Jepang dengan Muslim sebagai minoritas, maukah kita diperlakukan sama seperti kita memperlakukan minoritas di Indonesia ini? Anak-anak sudah mulai disusupi kebencian, menganggap bahwa agama kita paling benar, itu wajib untuk diakui setiap pemeluk agama. Tapi kita tidak harus mengatakannya pada orang lain, agama gue paling benar, agama lu salah semua. Kita meyakini kebenaran agama kita dengan
tidak harus Menghakimi. mendiskreditkan keyakinan agama lain. Wow, karena saya melihat kamu juga menulis. Pemikiran Afi tentu bisa jadi inspirasi seluruh warga Indonesia untuk terus menghormati sesama dan hidup berdampingan dengan damai di negara yang bineka. Yang sulit adalah berhijab tanpa merasa lebih suci dari yang tidak berhijab.